Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa bahagia dan senang karena acara seperti ini adalah cara yang menurut saya paling penting. Karena kalau satu negeri ingin makmur, satu negeri ingin dicintai Allah, kuncinya bukan banyak profesor doktor di negeri itu. Kuncinya bukan memperbanyak ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli teknologi, bukan. Kuncinya bukan kemudian daerah itu banyak emasnya, banyak batu baranya, banyak minyaknya, belum tentu. Kita sudah melihat bagaimana daerah-daerah yang banyak sumber daya alamnya justru masyarakatnya sengsara. Cuma dapat debu, dapat banjir, dapat kesusahan saja. Yang kaya orang-orang. Hadirin sekalian, tapi masjid ketika satu daerah itu makmur, ketika satu negeri itu mencintai masjid, Allah yang menjanjikan akan memberikan kemakmuran kepada negeri. Kalau kita lihat di negeri Arab itu, kalau waktu sholat ATM saja tidak mau melayani kita. Saya pernah umroh di sana. Ketika ambil ATM, ternyata nggak mau. Ada tulisan out of service, tidak mau melayani. Saya tanya dengan petugasnya, kenapa ini ATM rusak kok nggak diganti? Dia bilang, Pak, ini bukan ATM rusak, ini ATM punya iman. Karena sebentar lagi azan, jadi dia nggak mau. Ntar kalau sudah sholat, dia keluarkan juga, Pak. Masya Allah, ini luar biasa ATM. Di negeri yang kemudian ketika azan berkumandang yang nyangkul masih sibuk nyangkul, yang ngantor sibuk dengan kantornya, azan berkumandang dicuekin, padahal negerinya hijau royo-royo, lautnya luas, di dalam lautnya begitu banyak kebaikan untuk manusia. Ada ikan-ikan terbaik, mutiara-mutiara terindah di dunia. Di dalam perut buminya ada minyak, batu bara, emas, nikel, segala macam kebaikan. Di atas buminya seluruh tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman bisa ditanam. Bahkan kemudian ada istilah orang-orang dulu terhadap negeri itu bagaikan kepingan-kepingan surga yang jatuh di bumi. Menggambarkan bagaimana kemudian kebaikan Tuhan terhadap negeri itu. Iklimnya tidak dingin, tidak panas, sepoi-sepoi. Dinginnya ada, tidak terlalu dingin. Panasnya ada, tidak juga terlalu panas. Tapi di negeri lain, saking dinginnya jadi batu es, atap jadi batu es, jalan jadi batu es, pintunya pun jadi batu es. Tapi negeri itu, negeri kita ini, hadirin sekalian, tidak sampai begitu. Bahkan di negeri lain saking panasnya, orang masak telur nggak perlu pakai kompor, cukup taruh di luar rumah, itu telur langsung bisa matang. Mereka ketika ingin bikin daging bakar, mereka nggak perlu pakai arang, mereka tinggal taruh saja. Hadirin sekalian, tetapi ketika negeri ini, negeri yang katanya bagaikan kepingan surga, tidak mau mencintai masjid, tidak mau memakmurkan masjid, maka yang kita lihat adalah kemiskinan di mana-mana. Hutang negeri itu kepada negeri yang kering. Apa sebabnya, apa salahnya? Bukan salah pemerintah, bukan salah ekonom, bukan salah segala macam. Kalau salah ekonom, negeri itu paling banyak melahirkan sarjana-sarjana ekonomi. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, persoalannya gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Mulai dari subuh sebagai imam, siang hari ini kebetulan kami akan. Jadi apa yang Bapak Ustadz sampaikan menjadikan suatu pegangan untuk diaplikasikan di masjid kami. Apa yang dilakukan secara tadi dengan adanya musyawarah harian, musyawarah mingguan, bulanan dan Senin sampai
tahu. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami karena banyak hal-hal yang baru yang dari pagi sampai dengan sore, dan ini sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tapi jangan lupa kalau bisa jangan sekali-sekali, tapi sering-sering lah mengadakan pelatihan. Mungkin bukan hanya manajemen masjid, tetapi para imam-imam dan orang masjid perlu juga untuk ditingkatkan dan dikumpulkan, mungkin diberi pelatihan dan diberi penghargaan. Dan pada hari ini merupakan satu kegiatan yang sangat luar biasa sekali, dan kita mendapatkan beberapa pencerahan-pencerahan yang sebenarnya mungkin di masjid kita mungkin belum terlaksana, tapi pada hari ini kita sedang melakukan beberapa latihan-latihan sehingga kita mendapatkan pola dan cara baru dalam melakukan musyawarah. Kalau biasanya kan kita musyawarah di masjid kan hanya sebatas ya kalau perlu aja ya Pak. Nah, pada saat ini sudah tergambar kita rupanya setiap hari itu tadi perlu dirancang, perlu direncanakan, perlu dimanage sebuah kegiatan masjid sehingga betul-betul masjid itu tadi menjadi makmur. Semua kegiatan itu dilaksanakan secara terencana, dilakukan secara sistemik, sehingga kemudian ini melahirkan pola baru dalam cara bermusyawarah. Saya terima kasih sekali Ustaz atas ilmunya, dan terima kasih sekali kepada Bapak Wali Kota yang telah menginisiasi dan melaksanakan program yang sangat bermanfaat ini. Semoga beliau mendapatkan pahala jariah dari kegiatan yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Ajak mereka memikirkan agama, ajak mereka mengusahakan agama dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung. Kita punya 1 juta masjid katanya, tetapi coba kita hitung masjid mana yang betul-betul mencerminkan sebagai tempat yang paling membahagiakan. Harusnya masjid ini menjadi solusi bagi seluruh manusia. Kalau ada manusia di luar masjid kelaparan, datang ke masjid harusnya hilang lapar. Kalau ada manusia di luaran haus, datang ke masjid hilang haus. Kalau harusnya ada di luaran sana orang yang tidak punya jodoh, datang ke masjid pulang-pulang dapat jodoh. Setuju tidak Bapak Ibu sekalian? Masjid di Kota Bengkulu itu seperti itu. Jangan masjid orang stres di luar, datang ke masjid tambah stres. Di kantor sudah dimarahi bos, di rumah dimarahi bini, di masjid diciptakan neraka terus. Kapan terasa surganya? Bapak Ibu sekalian, anak-anak curhat dengan saya. Dia bilang, Pak Wali, kami bukan nggak mau ke masjid. Di masjid ini galak-galak, imamnya, pengurusnya galak-galak. Kita main-main di masjid, kita jalan-jalan dimarah-marahi, dimaki-maki, diusir. Sudahlah bapaknya tidak ke masjid, anaknya giliran ke masjid, dimarah-marahi, diusir dari masjid oleh pengurus masjid, oleh jamaah masjid, oleh imamnya. Lalu kalau kita mati nantinya, bagaimana nasib masjid? Kalau masjid di Cordoba sana, yang setiap dindingnya ada 30 juz terpatri besar, tempat wudhunya 1000-an keran, itu aja sekarang tutup masjid, berubah menjadi katedral. Apalagi masjid-masjid kita yang kecil-kecil. Hadirin sekalian, saya sangat penting bicara di sini karena menurut saya ini penting betul. Apalagi dikatakan oleh BMKG, Bengkulu ini termasuk daerah rawan gempa, rawan bencana, rawan banjir. Dan juga kalau kita baca TV, berita-berita nasional internasional, setiap pemimpin sekarang mengingatkan kita agar waspada yang namanya perubahan iklim, yang lebih hebat daripada pandemi COVID-19. Kemarin Jawa Tengah besar-besaran batu, puluhan orang mati, rumah ludes. Hadirin sekalian, sebagai orang yang beriman kepada Allah, tentu tidak cukup hanya kita memperkuat BPBD kita, dinas sosial dan segala macamnya, tetapi kita yakin segala macam kejadian di dunia ini atas kekuasaan Allah. Tidak akan jatuh daun dari
daun kering tanpa izin Allah. Maka bala musibah bencana ini juga datang merusak atau tidak merusak itu tergantung kepada Allah. Jadi salah satu strategi pemerintah Kota Bengkulu mengajak kepada kita semua, khususnya para pengurus masjid, imam, khatib, bilal, garim, para DKM, para alim ulama, para ustadz, para pejabat pemerintah, masyarakat, ayo sama-sama kita makmurkan masjid. Sama-sama kita mencintai masjid. Targetnya masjid buka 24 jam. Kalau kita lihat pom bensin kadang-kadang ngiri kita. Yang jaga pom bensin nggak lebih dari 10 orang, tapi buka 24 jam. Masjid kalau lihat susunan pengurusnya ratusan orang, tapi nggak buka 24 jam. Hotel buka 24 jam, rumah makan buka 24 jam, pantai panjang buka 24 jam. Masjid tidak buka 24 jam. Ada namanya planning, ya kan? Itu akun dulu apa, asal apa, maghrib apa, itu planning. Kemudian organizing, ya kan? Siapa yang melakukannya? Yang pertama tadi kita membahas masalah petugas pelaksanaan ibadah harian, yaitu kita membuat daftar petugas sholat wajib kita dari mulai sholat zuhur sampai sholat subuh. Di sini sudah terdaftar nama-nama petugasnya dari imam. Kita lihat siapa imamnya. Kita sebutkan sholat zuhur untuk imam adalah Bapak Basuki. Mana orangnya? Basuki Ada. Zuhur, asar. Kemudian asar itu adalah Haji Ekbar. Oleh lagi imamnya asar. Oh, asar. Oke. Masalah Pak, walaupun satu kelas. Tadi memang satu kelas Pak. Setelah kita rapat membahas bahwa kita jemaah banyak, sehingga kalau kita tidak cukup bisa memakai dengan warga-warga peran warga yang pakai, sehingga dengan hasil rapat keran akan ditambah menjadi 8. Nah, sekarang ini berapa keran? Baru 2. Baru 1 dari Baru 1. Nanti yang baca taklimnya siapa? Oh iya. Kemudian ada dari itu belum. Belum tadi kalau saya sampaikan supaya satu hati, pertama maafkan. Kemudian yang kedua minta. Yang kedua, bagaimana agar satu pikir? Supaya satu pikir. sampai sekarang di Masjid Al-Quran, dan saya saat ini hanya di Bangkok. Hampir seluruh masjid kita di Indonesia ini masalah utamanya itu yaitu masalah kebersihan dan fasilitas. Dan bagaimana caranya semua orang mau duduk musyawarah? Siapkan singkong. Saya yakin kalau dilaksanakan, apalagi takmir masjidnya ikut bisa bilang 3 hari Pak. Jadi dari situ bisa belajar bagaimana musyawarah, bagaimana hal-hal lainnya. Insya Allah nanti masjid-masjid di Bengkulu ini makmur. Kita ingin agar masjid kita ini betul-betul menjadi masjid yang dibangun karena ketakwaan, maka solusinya tidak contoh kiri kanan, tapi mencontoh masjidnya baginda Nabi SAW. Bagaimana masjid Nabi, begitulah masjid kita harus. Saya kemarin bicara di Padang, di beberapa provinsi lainnya, kepada seluruh pengurus saya bilang, saya mohon maaf tidak menyinggung, tapi ini fakta kejadian. Di Padang, saya baru pulang dari Padang Panjang, itu kalau masjid di voting itu imamnya pasti perempuan, karena jamaah masjid di Padang Panjang itu banyaklah wanita daripada laki-laki. Soknya lebih banyaklah wanita daripada laki-laki. Saya katakan kepada bapak-bapak di Padang Panjang, hati-hati. Ini hati-hati. Kalau sistem demokrasi masuk ke masjid voting, imamnya perempuan. Untung kita nggak pakai voting di masjid. Alhamdulillah kemarin dari Padang Panjang 50 orang lebih ibu-ibu datang ke sini. Mereka ingin membuktikan betul tidak Masjid Agung Al-Taqwa itu memberikan 3 gratis, makan, minum, tidur gratis, pakaian pun dicucikan secara gratis. Mereka datang ke sini 50 orang kurang. Di samping Masjid Agung Al-Taqwa kita bangun beberapa rumah untuk menampung kalau-kalau ada ibu-ibu, ada suami istri atau siapapun yang tidak mau di hotel karena mungkin tidak mau di sana atau tidak punya uang, kita siap. Karena di kota Bengkulu ini telah kita keluarkan surat edaran, tamu wajib dilayani minimal selama 3 hari. Dan itulah sunnah baginda Nabi SAW. Dulu kala di zaman datuk kita, air kalau ada tamu nggak makan di rumah kita. Zaman dulu.
Zaman sekarang tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Awas ada anjing galak. Akhirnya wajar kalau rumah kita nggak berkah sekarang, anak melawan, cucu melawan. Kalau zaman dulu Pak, nggak ada cerita anak melawan orang tua, betul nggak Pak? Ditempelin sama mak kita, sakitnya minta ampun, tapi nggak berani kita. Nggak memandang wajahnya aja nggak berani. Dulu kalau lagi makan, anak tuh nggak berani makan duluan sebelum ayahnya makan. Karena istri itu ngomong, mak kita ngomong, nak kamu jangan makan dulu ya, tunggu ayah kamu. Beribawa ayah zaman dulu. Karena apa? Ibunya ngomong. Sekarang ibu ngomong terbalik, memang nggak benar bapak kamu itu, nggak beres. Akhirnya anak berani. Kenapa begitu? Karena bapaknya nggak ahli masjid. Tapi kalau para suami-suami ini 100% ahli masjid, saya yakin tidak ada istri yang berani melawan suaminya. Jadi di sini Pak latihan, jadi di sini kita latihan ya. Oh gitu. Ya, apakah apa yang sudah dibicarakan bagus semua ya? Ini lulusan pondok semua ya. Oke, ini musyawarahnya dibuat waktu subuh atau waktu zuhur atau waktu asar? Musyawarahnya ini setelah sholat maghrib. Oh, setelah sholat maghrib, antara maghrib dengan isya. Oke, baik. Mudah-mudahan segala sesuatunya dapat bermanfaat di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih dari Bapak kita yang dapat menyelenggarakan segala sesuatu dengan kepentingan saat kami ini dapat dimonitorkan sampai ke bawah. Ilmunya yang ada di sangat berkah. Dan yang terpenting adalah apa yang kita mulai ini kemarin kita terapkan di tempat ibadah kita atau di masjid. Boleh Pak pengunjung, Julian, Makmur. Jadi terbuka 24 jam karena nggak ada pintunya. Belum, yang belum. Yang data jemaah itu ada, yang data takbir masjid ada, data kurban itu ada semua. Bagaimana agar 100% dari kembali berjemaah di masjid? Sangat begitu besar Pak. Kesalahan yang pertama yang selama ini kami belum pernah mengadakan seperti ini. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa seperti ini. Yang insya Allah kalau ada ilmu yang di sini, akan kami bawa ke masjid. Ada satu masjid di Tangerang Selatan. Masjidnya dulu kecil, di perumahan Hakim-Hakim Agung. Termasuk ketua Mahkamah Konstitusi ada rumahnya di sana. Saya sudah di sana. Dulu masjidnya kecil katanya. Ketua DKM-nya galaknya minta ampun. Banyak betul larangan, dilarang makan, dilarang tidur, dilarang ini, dilarang banyak larangan. Orang mau ke WC nggak boleh, dikunci. Akhirnya orang siapa yang mau tahan ke masjid begitu? Nyamuknya banyak. Mati pengurusnya, meninggal dunia. Ganti pengurus baru namanya Pak Fauzan, hakim. Dia diskusi dengan kita, gimana Pak caranya makmurkan masjid? Ikut saja cara Nabi memakmurkan masjid. Hidupkan di masjid Anda dakwah ilallah. Bicara saja kebesaran Allah, nggak usah ngomong politik di masjid. Tidak usah ngomong sindir sana di masjid. Bicara saja kebesaran Allah sehingga siapapun yang datang ke masjid senang, tenang. Yang kedua, taklim wa ta'lim. Hidupkan taklim wa ta'lim di masjid sehingga orang datang ke masjid bukan hanya sholat, cerdas dia. Di Masjid Agung At-Taqwa antar adzan dan iqamah kita hidupkan taklim. 1-2 hari sehingga ketika orang datang ke sana, oh berarti sholat berjamaah itu penting. Zikir ibadat dihidupkan. Dibagi 24 jam bagaimana masjid hidup. Setiap jamaah, setiap pengurus punya tanggung jawab minimal 1 jam di masjid. Mau baca Quran, mau zikir, terserah dia. Selama 24 jam itu ada yang bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid. Yang terakhir saya bilang Pak Fauzan, perkhidmatan ini yang kadang-kadang tidak ada di masjid sehingga masjid sepi. Di Masjid Jogokarian, dapat sekali di Jogja, saya ke sana sholat Jumat. Setiap Jumat disediakan nasi bungkus. Dan program di Jogokarian setiap akhir bulan zero kas, jadi kasnya harus nol. Dan subhanallah ketika saya di sana baru datang, saya di sudut masjid, yang lain sudah pulang, saya masih di masjid. Pengurusnya datang, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam.
Mohon maaf, Bapak dari mana? Oh, saya dari Kota Bengkulu, Pak. Kota Bengkulu dari mana, Pak? Oh, kalau Bapak tahu merah putih, harusnya Bapak tahu Kota Bengkulu di mana. Oh yang Ibu Fatma, iya itu dia. Oke Pak, Masya Allah. Bapak ada apa di sini, Pak? Oh, saya mau sholat Jumat di sini. Jauh-jauh dari Bengkulu hanya ingin sholat Jumat, ya. Sekaligus saya ingin belajar apa rahasia Joko Karian sehingga masjidnya makmur. Masya Allah Pak, ayo Pak datang. Dibawanya saya ke kantor masjid. Belum ngomong bubur ayam sudah sampai, belum ngomong teh sudah sampai. Dia bilang, Pak, nanti ngomongnya sekarang kita makan. Saya ingin bayar, jangan Pak, jangan. Bapak sudah jauh-jauh datang ke masjid. Kami ini pengurus masjid bukan tuan daripada masjid. Kami ini pengurus masjid, pelayan masjid. Bapak ini tamu Allah, sehingga tugas kami bagaimana kemudian Bapak ini bahagia setelah di masjid. Hadirin sekalian, banyak pengurus masjid hari ini merasa tuan di masjid itu. Dia membangun masjid rasa-rasa ini milik saya di masjid ini. Sehingga aturan saya berlaku bukan aturan Allah dan Rasul. Kemudian saya tanya dengan Joko Karian, apa rahasianya sehingga kamu makmur? Dibilang, Pak, setiap akhir bulan kas kami harus kosong. Tetapi menara Anda nggak setinggi menara di masjid kami. Karpet Anda juga biasa, tidak semewah di karpet kami. Apa? Kemana uangnya? Dia bilang, uangnya bukan untuk fisik masjid. Uangnya untuk memakmurkan masjid. Misalnya, seperti Bapak lihat tadi nasi bungkus, itu dari kas masjid. Bapak lihat tadi ada yang bawa 3 bungkus keluar, nggak apa-apa. Ada yang makan di masjid, silahkan. Nanti kotor masjidnya Pak, dia kami cuci. Pemahaman kita tentang kemasjidan ini selama ini, ya, masjid itu tempat ibadah sakral, sehingga masih banyak kita temui pengurus-pengurus masjid pun bentak-bentak anak-anak sampai ngusir anak-anak jangan sampai ke masjid. Alasannya ganggu kekhusukan ibadah. Kami ini muda dulu jarang ke masjid. Nah, tua ini baru kami tidak ke masjid, tidak sembahyang, terganggu oleh anak-anak. Terus yang kedua juga terkait dari kepala sosial yang disampaikan juga tadi, baik itu ceramah, kunjungan, kemudian juga LTIP dan juga pengajian dan baik. Di sini kami ingin melaporkan musyawarah harian Masjid At-Taqwa merupakan program ba'da subuh hingga subuh nanti. Sebagaimana musyawarah kami tadi untuk kegiatan harian di Masjid kami Al-Munawwarah dari subuh pagi tadi sampai ke subuh besok. Jadi lalu kami buat pulang di atas SPC itu larangan dan imbauan, kira-kira bahasanya Pak. Sholat dulu baru ngopi. Nah, kira-kira itu kan.
himbauan dan larangan lah kan. Itu kena untuk baik anak-anak atau orang dewasa kena kalau kan. Jadi silakan mau ngopi, silakan mau ngeteh, sholat dulu. Kita itu. Buat musyawarah harian di masjid. Walaupun 2 orang, 3 orang, tapi duduk. Apa yang kita pikirkan? Pertama itu siapa yang tidak datang ke masjid. Kemudian siapa yang mengunjunginya. Setiap hari begitu. Ini bukan amalan baru. Ini amalannya Rasulullah SAW. Ini amalan yang ada di masjid Nabi. Ini yang kita meniru. Nabi itu mendatangi orang yang tidak ke masjid. Terkenal itu kisah Syakban, ya kan? Yang kanatil jadidah, kanatil badidah, apalagi kanatil kullu. Jadi itu kisah seperti itu untuk kita pahami. Oh, kalau ada orang tidak ke masjid, Nabi sendiri yang mendatangi rumah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu begitu juga. Ada orang yang tidak datang ke masjid, Abu Bakar mendatangi rumah. Sayyidina Umar juga begitu. Habis sholat subuh, Sayyidina Umar balik badan. Seperti di bapak, imam kan biasanya kalau habis sholat, habis salam, balik menghadap jamaah kan. Itu maksudnya menghadap jamaah untuk absen, bukan sekedar melihat-lihat, tapi absen. Ini ada wadah, ini ada, ini kok tidak ada. Nah, waktu itu tidak datang Sulaiman bin Abi Hasam. Sulaiman bin Abi Hasam ini tidak datang ke masjid sholat subuh. Sayyidina Umar tanya, mana Sulaiman bin Abi Hasam ini? Tidak ada yang tahu. Karena subuh kemarin tidak ada, zuhur, asar, maghrib, isya ada, subuh ini aja tidak ada. Maka Sayyidina Umar tanya, mana ini? Tidak ada yang tahu. Kata Sayyidina Umar, aku sendiri akan datangi rumahnya. Sayyidina Umar ini bukan hanya imam masjid, bukan hanya sebagai ketua BKN, bukan. Sayyidina Umar ini adalah Amirul Mukminin, khalifah, pemimpin negara-negara taklukan Islam, presiden. Ini presiden mau mendatangi satu warga yang tidak ke masjid. Nah, kita doakan presiden kita mendatangi warga yang tidak ke masjid. Doakan menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT mendatangi warga yang tidak ke masjid. Kalau ini terjadi di Indonesia, insya Allah 1 juta masjid akan makmur. 1 juta masjid makmur. Dan kalau masjidnya makmur, maka kemakmuran yang ada di zaman sahabat insya Allah akan datang dalam kehidupan kita. Insya Allah kita lebih makmur. Negeri sahabat yang gersang saja, mereka kehidupannya bisa makmur karena mereka makmurkan masjid. Apalagi negeri kita yang sudah punya modal, masya Allah, gunungnya tinggi, ada api lagi di bawahnya, lautnya luas, ada ikan besar-besar di dalamnya. Kita sudah punya modal, tinggal kita makmurkan dulu Allah. Kegiatan pelatihan manajemen masjid memberikan pemahaman pada kita bahwa selama ini manajemen masjid yang ada di daerah kita belum dilaksanakan secara baik. Oleh sebab itu hari ini kita disuguhkan bagaimana mengelola masjid. Jadi bukan hanya keuangan yang dikelola, tetapi bagaimana masjid ini dikelola agar menjadi makmur, sehingga kemakmuran masjid kemudian masjid dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi, juga bisa dijadikan sehingga memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung ke masyarakat. Sebelum itu kami juga sedang melaksanakan safari dakwah jamaah masjid Al-Ibu Rahmat yang di pinggir-pinggir kota Bengkulu, di luar kota Bengkulu, tapi yang pinggir-pinggir saja. Berapa orang peserta safari dakwah? Itu paling-paling 7 atau 8 orang. Itu seperti musyawarah harian ini tadi belum kita laksanakan, mungkin itu bisa langsung kita terapkan nanti. Lalu yang kedua, kalau bisa ini saran juga Pak, jangan sebatas ini aja dan ini kalau bisa apa 6 bulan sekali atau per bulan 4 bulan sekali lah kan gitu Pak. Jadi supaya kami masjid ini tambah sering banyak dicurahkan ilmu, semakin pintar kami, semakin makmur juga masjid kami di tempat kami di